Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran kelas 11 bab pertama ada program linear, tapi sebelumnya Ibu ingin mengklarifikasi bahwa silabus yang sudah Ibu kirim itu kemarin sebelum ada perubahan. Ternyata 2 hari kemarin ada perubahan tentang silabus. Jadi nanti Ibu akan share lagi silabus terbarunya dengan bab pertama, yaitu tentang program linear. Jadi dari silabus yang Ibu berikan kemarin itu ada perubahan, jadi ada yang dihilangkan gitu ya. Jadi ada yang dihilangkan, ada juga penambahan. Tapi setelah Ibu cek, ternyata untuk matematika itu silabus yang terbaru itu ada pengurangan materi atau bab. Jadi bab pertama yang harusnya induksi matematika ternyata dihilangkan untuk tahun ini. Jadi yang pertama yaitu tentang program linear ya. Nanti materinya Ibu share di e-learning ataupun di Google ya, Google Classroom. Oke, bab pertama kita akan bahas mengenai program linear. Kalian bisa lihat materinya di modul yang Ibu sudah berikan. Nah, di situ kalian bisa baca materi apa saja yang terkait dengan program linear. Di sini ada materi pembelajarannya. Yang pertama adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian yang kedua ada program linear dan model matematika. Nah, itu untuk pembahasan atau materi terkait dengan program linear. Oke, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran 1. Nah, ini akan Ibu bahas kegiatan pembelajaran 1 dulu ya. Yang pertama daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apa sih maksud dari 2 variabel? Nah, misalkan 2 variabel, misalkan ada X plus Y. Nah, itu sudah masuk 2 variabel. Nah, sebelumnya juga kalian sudah pernah membahas mungkin ya tentang apa itu variabel, kemudian ada koefisien, kemudian ada konstanta. Itu sudah kalian bahas di SMP. Bahkan di kelas 1 pun untuk persamaan atau pertidaksamaan itu diulang kembali kan gitu ya. Jadi Ibu rasa kalian bisa ingat-ingat kembali apa itu persamaan dan pertidaksamaan. Kemudian variabel itu apa, konstanta apa, kemudian koefisien itu apa ya. Jadi untuk 2 variabel, misalkan tadi Ibu kasih contoh, misalkan X plus Y sama dengan 0. Nah, itu sudah masuk 2 variabel. Apa variabelnya? Variabel yang pertama X, variabel yang kedua Y. Ya, nanti ada contohnya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada uraian materi, sistem pertidaksamaan linear, kemudian ada pertidaksamaan linear saja ya. Jadi nanti bedanya begini, untuk sistem pertidaksamaan linear itu kalau sudah ada kata sistemnya berarti mencakup lebih dari satu pertidaksamaan. Misalnya apa? Misalkan ini nih, kasih unjuk di sini ya. Nah, ini kan ada 2x lebih besar dari 6 atau x kurang y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kedua pertidaksamaan ini masuknya ke sistem. Jadi sistem pertidaksamaan linear itu mencakup lebih dari pertidaksamaan linear, lebih dari satu pertidaksamaan linear. Apa sih pertidaksamaan linear? Perbedaannya apa persamaan dengan pertidaksamaan gitu kan ya. Nah, itu juga kalian sudah bahas di kelas 10 sebenarnya. Tapi Bu ingatkan kembali, untuk persamaan itu tandanya sama dengan. Kalau untuk pertidaksamaan itu bisa ada seperti ini. Lebih besar, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan,
kurang dari gitu kan ya, tidak sama dengan itu masuk ke pertidaksamaan. Pokoknya selain dari sama dengan itu pertidaksamaan ya. Oke, untuk materinya kalian bisa baca ya. Ada menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini bisa kalian baca di modul yang Ibu kasih. Nah, ada daerah himpunan penyelesaian suatu PTLDV, itu singkatannya ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Ini ada menggunakan uji titik dan seterusnya. Ini bisa kalian baca sendiri di modul. Nah, yang akan Ibu bahas itu masuk ke contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini ada contoh yang pertama. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan berikut dengan mengarsir daerah yang bukan HP. Oke, lihat di sini. Ini bukan sistem, jadi hanya satu pertidaksamaannya. X lebih besar sama dengan 2 dengan syarat X-nya elemen R. Oke, lihat di sini. Pertama, kalian gambarkan dulu garis X sama dengan 2. Ya, lihat di sini gambarnya. Ini garis yang ke atas itu sumbu Y ya, kemudian garis yang ke samping itu sumbu X. Nah, di sini X-nya sama dengan 2. Berarti kita cari di sini yang di garis X, karena kan di titik ini 0, kemudian di sini 1, berarti di sini 2 dan seterusnya ya. Karena yang diminta adalah Karena yang diminta adalah X sama dengan 2, berarti titiknya ada di sini. Maka garisnya nanti ke atas. Nah, karena soalnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar sama dengan 2, berarti mulai dari garis ini. Nah, kalau misalkan ada tanda sama dengannya, berarti garisnya itu nyambung. Tapi kalau misalkan hanya lebih besar dari 2, tidak ada kata sama dengannya, berarti nanti garisnya ini putus-putus. Ya. Jadi kayak tidak nyambung seperti ini, putus-putus. Nah, ini karena lebih besar dari 2, maka arahnya ke sini. Lebih besar dari 2 berarti kan di sini ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ada di daerah yang tidak diarsir. Oke, itu contoh yang pertama. Berikutnya, yang kedua, Y kurang dari min 1. Nah, ini yang tidak ada tanda sama dengannya, kurang dari min 1. Nah, sekarang kita gambarkan dulu Y sama dengan min 1-nya. Karena ini sumbu Y, kalau ke atas itu sumbu Y yang positif, ke bawah itu sumbu Y yang negatif. Berarti adanya di posisi bawah di sini min 1-nya. Ya, adanya di sini. Nah, karena soalnya adalah kurang dari tidak menggunakan sama dengan, maka nanti garisnya seperti ini, putus-putus tuh. Titik-titik gitu, putus-putus. Nah, ini kurang dari, berarti kalau kurang dari min 1 ada min 2 gitu ya, ke bawah. Ada min 2, min 3 dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya ada di bawah, ada di daerah yang tidak diarsir. Oke. Itu contoh kedua. Kemudian kita masuk contoh ketiga. Oke. Untuk contoh ketiga, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4 dengan syarat X, Y-nya elemen R. Nah, di sini untuk menggambarkan garis X plus 2Y, kita rubah yang tadinya kurang dari sama dengan, kita rubah ke persamaan dulu. Dari pertidaksamaan ke persamaan dulu. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. Nah, berikutnya buatlah 2 titik bantu dengan mengambil nilai X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa gitu. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa. Oke, kita lihat tabel di sini. Ketika X-nya sama dengan 0, nah berarti kita masukkan ke sini nih. X plus 2Y sama dengan 4. Jika X-nya 0, berarti kan sisanya tinggal 2Y sama dengan 4. Cari Y-nya, maka Y sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2.
Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Oke, kemudian sekarang kebalikannya. Ketika Y-nya sama dengan 0, nah berarti tinggal dimasukkan saja. Jika Y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, 2 dikali 0 kan 0. Sisanya berarti tinggal X sama dengan 4. Maka ketika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian titik bantunya, nah ini pasangan-pasangannya 0 dengan 2 berarti 0,2. Kemudian 4 dengan 0, X-nya 4, Y-nya 0. Nah, selanjutnya baru kita gambar di bidang kartesius. Oke, selanjutnya untuk menggambarnya atau menggambarkan di bidang kartesius itu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, uji salah satu titik yang tidak terletak pada garis tersebut. Misalkan kita ambil titiknya 0,0, berarti artinya nilai X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi kebersamaan soal yang tadi dengan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, kita masukkan X-nya 0 ditambah gitu kan ya, 2 Y-nya juga 0, berarti 20 kurang dari sama dengan 4. 0, 2 dikali 0 juga 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0, maka 0 kurang dari sama dengan 4. Apakah betul 0 kurang dari sama dengan 4 gitu kan? Jawabannya benar gitu kan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di bawah garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita arsir daerah yang bukan daerah penyelesaiannya, seperti pada contoh ini. Lihat di sini, tadi kan titiknya ada 0,2, artinya X-nya 0, Y-nya 2, berarti X-nya 0 di sini ya, Y-nya 2 di sini. Ini titiknya. Oke, selanjutnya tadi yang kedua titiknya adalah 4,0, artinya X-nya 4 gitu kan, Y-nya 0, berarti ada pada garis ini. Nah, tinggal kita tarik garis dari atas nih ke bawah, kan ini kan ada 2 titik gitu ya. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Berarti kalau kurang dari sama dengan 4 ada di mana gitu kan. Nah, tadi kita sudah uji titik ada di 0,0. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis ini. Nah, pada intinya sebenarnya untuk mengetahui daerah arsirannya ada di mana, kita lihat dari tandanya. Kalau dia kurang dari sama dengan berarti ada di bawah garis. Biasanya kalau lebih dari itu ada di atas daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena ini kurang dari sama dengan berarti himpunan penyelesaiannya ada di sini ke bawah. Ya, di bawah garis. Oke, contoh yang keempat di sini masuk ke sistem karena dia ada lebih dari 1/tidak-samaan. Di sini ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 6, kemudian X lebih besar dari 1 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk X, Y-nya itu elemen R. Oke. Untuk menggambarkan garis tersebut, nah di sini kita buat titik bantu seperti tadi yang di atas. Ketika X-nya 0 gitu ya, Y-nya sama dengan berapa? Y-nya 0, maka X-nya berapa? Nah, jika X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini nilai X-nya 0, maka nanti sisanya tinggal Y. Ya, sama dengan 6. Berarti 0 pasangannya dengan 6. Nah, kemudian ketika Y-nya yang 0, berarti sisanya tinggal 2X sama dengan 6. Nah, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi titik yang kedua adalah 3,0. Nah, selanjutnya nanti kita buat gambarnya ya. Kita buat gambarnya dengan titik yang tadi ada 0,6 dan 3,0. Nah, di sini untuk menguji salah satu titik, kita bisa misalkan titik 0,0, artinya nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0, disubstitusi ke soal yang tadi, 2X plus Y kurang dari sama dengan 6, semuanya 0, berarti sisanya tinggal 6, maka 0 kurang dari sama dengan 6, hasilnya kan benar ya, karena 0 itu kurang dari 6 gitu kan, kurang dari sama dengan 6. Oke, kemudian tadi kan ada X lebih besar dari
1 kan ya. Berarti gambar garis X sama dengan 1 ya. Lihat di sini, kita lihat gambarnya. Ini tadi untuk yang tadi kan ada titik yang pertama adalah 0,6, artinya X-nya 0, Y-nya 6, berarti dia ada di sini. Kemudian yang kedua adalah 3,0, berarti di sini ini 3, ini 3,0 ya. Kita tarik garisnya seperti ini. Kemudian di soal juga tadi ada X lebih, lihat lagi di sini nih ya, X-nya lebih besar dari 1. Berarti ketika X lebih besar dari 1, nah satunya kan di sini karena posisinya di X. Nah, lebih besar dari 1. Nah, ini tandanya berarti putus-putus karena tidak ada tanda sama dengannya ya. Karena tidak ada tanda sama dengannya berarti garisnya putus-putus. Kemudian yang kedua adalah X-nya yang ketiga di soal adalah Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kalau lebih besar sama dengan 0, nah ini di sini Y-nya ini lebih besar sama dengan 0. Posisinya di mana? Kalau lebih besar sama dengan 0, dia berarti ada arahnya ke sini. Berarti ini garisnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita tentukan, karena yang pertama adalah tandanya itu kurang dari ini garis pertama ini kurang dari, berarti nanti dia ada di sini kalau kurang dari ke bawah. Kemudian yang kedua adalah X-nya lebih besar ya, X-nya lebih besar dari 0. Lihat di sini nih, X-nya lebih besar dari X-nya lebih besar dari 1. Kalau X lebih besar dari 1, arahnya ke sini gitu, ke sini kan arahnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Y-nya lebih besar sama dengan 0, berarti mulai dari sini dia arahnya juga ke sini. Nah, sekarang pertanyaan himpunan penyelesaiannya yang di mana? Himpunan penyelesaiannya ada di sini. Kenapa ada di tengah-tengah ini? Karena kan dibatasi dengan ini gitu kan ya. Kemudian ada pembatas lagi ini. Maka himpunan penyelesaiannya berada di daerah yang tidak diarsir. Oke, itu untuk beberapa contoh yang Ibu jelaskan. Untuk materinya kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sini juga ada rangkumannya. Nah, ini ada tugas mandirinya. Silahkan kalian cermati untuk tugas mandirinya. Di sini ada latihan esai. Nah, silahkan pahami, kemudian boleh dikerjakan. Yang pasti sih dipahami dulu aja. Jika ada pertanyaan, nanti boleh kalian WA Ibu atau japri ke Ibu ya. Di sini sudah ada jawaban alternatifnya. Apa perintahnya di situ untuk tugas mandirinya. Oke. Nah, untuk latihan soalnya mungkin ada pertemuan berikutnya ya. Untuk latihan soalnya. Ini kalian silahkan simak tugas mandirinya dulu aja. Kemudian pelajari lagi materi-materi, baca lagi materi yang di atas. Kemudian boleh diulang-ulang lagi untuk video yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa bertanya ketika emang tidak paham gitu kan. Jangan malu bertanya. Karena malu bertanya adalah sesuatu jalan. Oke, mungkin untuk kegiatan pembelajaran 1 sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.